Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin dari Desa Kalimalang, Gumuk Emas, kecamatannya. Di sini saya mau bertanya. Di situ tadi diterangkan semuanya orang baik ataupun orang buruk, semua membawa ruh atau juga nur. Dan seseorang atau manusia, insan, yang ruhnya bisa bertemu dengan nurullah atau nur kuasa ilahi, dia bisa nyampe di innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika ruh yang tertutup oleh kaun atau syahwatud dunia itu nanti setelah meninggal dunia sang jasad, itu kemana arahnya? Cukup itu saja yang saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikoreksi lan dicari tentang masalah alam barzah ning Quran nggih. Bisik nanti kula bahas tapi kula lupa ayat surat nopo ayat keberapa. Ngeten bunyinya. Barzakhun hatta yaumi yub'atsun. Coba dicari, tolong nanti dikasih tahu itu surat apa, ayat berapa. Ngeten. Semua jiwa di dunia ini pasti akan mengalami satu kematian. Ketika dia sudah meninggalkan dunia, dia masuklah dalam alam barzah. Barzah dimaknani sebuah dinding yang tebal. Tatkala ruh itu sudah ada di dalamnya, tidak akan bisa keluar ke dunia lagi atau ke akhirat sampai pada waktu yaumi yub'atsun hatta yaum yub'atsun, sampai pada hari dibangkitkan. Kalau melihat kalimah barzah, dinding yang menutupi, itu hakikatnya adalah kaun atau syahwatud dunia yang ada pada diri kita sekarang, yang jasad masih ada di dunia. Sampai kapanpun alhaakumut takasur, sampai kapanpun tatkala ruh ini masih terbelenggu barzah, tidak akan pernah bisa kembali pada Allah. Di dunia, saya mengatakan secara syariat di dunia. Kalau hati ini masih terbelenggu kaun, itu barzah sebetulnya itu. Sampai kapanpun ruh ini tidak bisa makrifat pada Allah. Niki wis rumus, Pak. Sama halnya ini. Tatkala aku melihat bayang-bayangku, mesti mengatakan bergerak, dan saya menuduh bahwasanya bayang-bayangku, bayang-bayang tangan ini punya sifat gerak, ya punya sifat wujud. Karena saya melihat bayang-bayangnya. Kalau saya melihat bayang-bayangnya, otomatis saya tidak bisa melihat tangan ini. Kalau hati saya itu melihat kaunnya, maka justru dengan kaun itu akan menyilaukan hati saya, mata hati saya, sehingga tidak bisa melihat Allah. Sampai kapanpun. Makalah kemarin, bulan kemarin, diistilahkan Syekh Ibnu Athaillah ini.
apabila ruh ini terjerat dengan rantainya nafsu, yaitu syahwatud dunya atau kaun ini, maka ruh ini tidak akan pernah bisa berjalan menuju ilallah. Tidak bisa. Laksana secara fisik, saya tadi di Mojokerto dirantai, dicagak, apa mungkin saya bisa sampai di sini? Selama rantai belum dilepas, tidak akan pernah bisa sampai ke Jember saya. Iki logika loh Pak ya. Logikanya seperti itu. Sama halnya dengan ruh. Terus bagaimana golongan ahli hijab iki tatkala di dunia dia itu tetap gumantung hatinya masuk di dalam barzah. Apakah dia bisa sampai pada Allah? Apakah besok dia akan bisa sampai pada Allah di rahmatnya? Dah, inilah sebagai jawaban atas satu pertanyaan. Opo Gusti Allah ngelebokno kalimat anar ambe al jannah. Untuk pemahamannya di situ. Nyun sewu. Aku yakin dengan ayat yang mengatakan tentang al-a'mah, buta tadi. Di dunia itu, di akhirat apalagi. Urusan jenengan yakin atau tidak yakin itu urusan jenengan piyambak. Tapi demi Allah, aku meyakini atas kebenaran ayat ini. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah, maka di akhirat pun juga dia begitu. Wa'adalu sabila, dan jalannya lebih sesat lagi. Aku percaya dan yakin. Iki urusan ruh, bukan urusan jasad. Bapak Ibu, apa mungkin setelah kematian di alam kubur sampai yaumil kiamah datang, sampai di situ ada proses penghisapan sampai ngelewati siratal mustaqim, apakah dia kecemplung rokok apa kecemplung apa masuk di surga? Saya meyakini selama ruh ini masih dalam keadaan gelap, maka jangan harap ruh ini akan bisa di rahmatnya Allah. Kecuali ruh itu mendapatkan sifat jaiznya Allah. Sifat jaiz, sifat wenang. Sifat wenang itu sifat nggak pandang taat, nggak pandang maksiat, nggak pandang pahala, nggak pandang siksa, nggak pandang orang ini salah atau benar. Kalau sifat jaiz turun, udah wenangi Allah, tidak ada yang bisa untuk menghalang-halanginya. Apa sifat jaiznya Allah? Sebabnya apa? Terhadap ruh yang mestinya ruh iku ahli adab, akhirnya menjadi ahli rahmat. Rasulullah sampun merekomendasikan 3 hal perkara. Pertama, sedekah jariyah, nggak mungkin. Ilmu yang bermanfaat, nggak mungkin. Tinggal 1, anak soleh yang selalu mendoakan. Soleh yang dimaksud di sini adalah ruhnya sudah makrifat pada Allah. Gini ki asbabun nuzule turunnya sifat jaiznya Allah terhadap si A yang mestinya ahli adab, itu dilebokno Allah ahli rahmat sebab niki. Tapi duduk sebab anak makhluk loh Pak ya. Dia benar berdoa, dia membaca gini, tapi hakikatnya sinten? Kalau kita sudah berbicara tentang ahad makrifat Allah, selain Allah kan sudah tidak ada. Berarti yang berperan di sini di anak ini bukan anak makhluk ini, tapi di situ adalah Allah. Siapa yang bisa menghalang-halangi? Malaikat kata protes Gusti iki ahli adab kok dilebokno rahmat.
Gini ki Pak, sebelum dimasukna rahmat iku proses sifat jais yaiku sing ngelunturno wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir angkum sayiatikum. Kesalahan jasad, kesalahan ruh dinapura Allah. Nek wis dinapura sinten sing dadati? Mboten saged. Tetep iki hak prerogatif Allah. Sifat jaisnya Allah. Bila mana ini terjadi, maka ruh saat di dunia ahli hijab, maka disitulah dimasukkan Allah sebagai ahli syuhud. Kita sadar dalam surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, tatkala hati bermegah-megahan terus dengan urusan dunia, yaitu kaun alhaakum. Nek terus begitu At-Takasur, dadekno ati lali datang Gusti Allah. Lali yang dimaksud di sini hati tidak sadar kalau semua itu yang berperan adalah Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir, sampai mati. Sampai mati. Nggih, muga-muga ae sing dereng sempat ning donya awak dhewe utawa mbah bapak, orang tua, buyut-buyut kita itu lewat anak soleh jenengan iki Allah ngapura segala kesalahannya. Sing penting jenengan purun nyebat teng mriku. Mangkane apa sih wong ngundang tahlil iku gak situk loro tok. Oh wakeh. Iku asline bebeke ana waline Allah. Sebagai ganti awaladun solihun yad'ulah. Kita tidak tahu mana waline Allah. Kita pandang dia tukang ngarit, tukang ngopo. Siapa tahu hatinya menjadi kekasih. Loh, kita undang. Nek ono sing nyaut, lho ngoten lho. Ini kana blas, ya wis keblak kimping. Lho ngoten mawon. Lah ngoten sih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Doa yang bisa diterima oleh Allah adalah antara yang berdoa dengan yang didoa itu adalah khodur. Wong jaluk iku bakal diwenehi, wong sing jaluk iku kudu duwe etika tata krama nang sing dijaluk. Ibarate sampean iku utang nang wong kok meksa, aku yakin gak diwenehi. Nek sampean iku mang berbahasane bahasa etika, muncullah sifat kasih sayang. Akhirnya wis kena-kena hayakmu nyaur. Nggih, basa wis gak iso nyaur, ya wis tak bebas. Nah, lah wonten nanti yang ngeten iki. Lah, karena punya etika. Tapi nek sampean gak punya etika, moro nang omah, blok utang duwe kamak mau mesu-mesu. Ya Allah, ditemoni tok untung. Nek gak percaya jajalo. Ayo jajalo. Aku yakin seperti itu. Begitulah antara kita terhadap Allah kudu punya etika. Apa etika nih? Jenengan kedah likok dateng Gusti Allah. Ya sing njaluk iku kudu ngerti sapa sing dijaluk. Lha ngaten lho Pak. Jadi khusus bagi ahli hijab, ruhnya ini selamanya tidak akan pernah dia itu terbuka sampai kapanpun. Khalidina fihi abada. Bahasa Quran itu selama-lamanya dalam siksa. Kecuali mendapatkan sifat jaisnya Allah. Lah mumpung durung cekak ndak apa ngerepotno wong liya, wis saiki ae dhewe-dhewe ayo kita belajar untuk membersihkan kotorane hati. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe nangletaken tentang roh Gus. Roh hakikatnya suci, bersifat samawi.
Maksud saya itu sepak terjangnya ruh itu bagaimana sifat-sifatnya, terus diciptakan dari apa? Iya, iya. Makanannya apa, Gus? Maksudnya ya perilakunya lah, Gus. Kesukaannya apa gitu. Oh ya, saya belum memperkenalkan, nama saya Pak Jarwan dari Desa Timborejo Buko. Nggih, cekap pengaten, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Omahe roh nang ndi? Bapak Ibu, berarti kita kembali kepada proses dulu. Sangkan paraning dumadi. Niku sampean sekalian pateni lah srit. Asal muasalnya ruh iku saka ndi? Cara diciptakno Allah iku teko apa? Gitu. Terus mangane yo apa? Loh, sinten sing jawab menyan mang? Bon, Pak. Iki kita bahas dulu, sangkan dulu. Bahas innalillah. Memang di situ di Quran sampun jelas terkait penciptaan Adam atau penciptaan anak putu Adam. Di situ ada dua kelompok. Pertama kelompok jasmani yang kita sebut, kedua kelompok roh atau rohani. Jasad Nabiullah Adam secara langsung dari tanah liat. Kita anak putu Adam jasad secara tidak langsung juga dari tanah liat, cuman prosesi dadi mani lah, ngeten nggih, dan lain sebagainya. Karena makan ini teko tumbuh-tumbuhan gini, akhirnya jadi yang namanya sperma. Bapak Ibu, yang kita bicarakan malam hari ini adalah ruh. Kita kembali kepada ayat yang mengatakan wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Mohon maaf, kemarin ada perdebatan. Ada yang mengatakan ruh itu makhluk. Ada yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Kalau nggih selending-selending pireng. Wis kata sebut namanya ya. Wis biasalah ngoten niku, khilaf niku wis biasa. Dasar dikatakan ruh itu makhluk karena kelebu yang diciptakan. Yang diciptakan iku makhluk, yang menciptakan iku kholik, Allah. Lah ngaten nggih. Dan ini tidak sama. Sehingga dengan dasar itulah beliau mengatakan bahwasanya ruh itu adalah makhluk. Wis. Tonggo sebelah mengatakan bukan makhluk. Nah, wis iki konceng iki. Kemarin sempat islah, dalam satu forum, satu meja. Wis kata sebut merek lho Pak ya, nggak usah. Tapi bagi saya kedua-duanya tidak salah, karena saya memakai kacamata dua, kacamata syariat dan kacamata hakikat. Kacamata hakikat yang mengatakan bahwasanya ruh itu bukan makhluk, itu di posisi mana? Wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Niki sampai mpun jangan sampai mempunyai pengertian berarti Allah punya roh. Lho jangan ngono. Iki yo
Sik sewamar niki, Pak. Sik samar. Umpama kula jelasne aja kondok-kondok ah. Loh, iya ya ditulis ya. Wis tak nisbatno mawon. Ketika saat di zona ahad itu kan nggak ada nama. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kalau di zona ahad musyahadah tidak ada yang melihat dan yang dilihat dan mata untuk melihat. Aran Allah tidak ada, aran ruh apalagi. Terus aran apa? Si tak takoi, sampean arani apa niki? Ojo ndelok sing kedep-kedep iki. Iki lho si tak gerabak niki lho, Pak. Hawa, oh gak iso. Nggak bisa. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Bisa babi bila ismin walaftin wa kalamin wa suwarin. Sebab kau tidak bisa menamakan, menyerupakan atau apa ya, melafatkan, mengkalamkan. Dan dalam Al-Quran laisa kamislihi syai'un. Kalau beliau mengatakan secara lisan ruh itu bukan makhluk, hati beliau itu ada di musyahadah. Sebab kata-kata makhluk ini kan sik njaba to, Pak. Sik njaba. Kita tidak tahu. Beliau ketika saat berkomentar, ruh itu bukan kacamata mana yang buat kita melihat. Bila mana kacamata hakikat makrifat ini di dalam musyahadah, gak salah. Tapi yang pertama tadi yo gak salah mengatakan ruh itu adalah makhluk. Ya. Ibaratnya ana wong gelut kudu ana jurine, ngoten lho. Wasitan niku. Wasit. Jadi wong syariat iku ya gak salah masih roy ketutup kawin sebab kelasnya kuno. Sing gawe ngono ya sapa? Lah gak tengkar panek ngeten iki ya. Aduh. Tapi suatu saat iku kok ana proses sebab kita dulu ya seperti kuwi. Kita dulu juga seperti itu mengalami proses seperti itu, Pak. Wis. Bahasa ucapan mawon nggih. Allah. Niki pun diterjemahno sing aneh-aneh ya. Mari Allah itu Nur Muhammad. Mari Nur Muhammad aran ruh. Mari aran ruh aran insanul kamil. Inilah yang dimaksud innalillahi. Wis, koma. Ya wis tak tulis ae kita baca wetok babah bah dilokno wong ndak wis nyene penggaweane dilokno wong kok. Pak gosoki Pak nggih. Pun Allah medun Nur Muhammad medun ruh medun insanu nul kamil. Aran Allah yang kesemuanya baik ini itu fihi indahu qoblahu ba'dahu urip nggih mboten
Cuman kita harus ngomong urip iku wis ilang semua nama-nama ini. Wis sampean terjemahno iki diciptakno iki apa ora? Terserah. Iki proses innalillahi. Jare wong Jawa sangkan. Piye paraning dumati? Piye carane wa inna ilaihi rajiun? Lebarkan nama-nama ini. Anakkan semuanya ini. Ini tidak direkom loh Pak ya. Ini tidak direkom dalam akal, tapi direkom dalam hati, di dalam Al-Quranul Qadim. Anda akan mengatakan itu benar kalau Anda sudah fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Nek wis berlaku itu, oh iya, berarti proses wa inna ilaihi rajiun kembali pada Allah ini harus hilang semuanya. Akhirnya muncullah illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Berarti tajalli. Betul? Berarti tajalli. Apa? Menetapkan keakuannya Allah. Hidup yang kumaksud bukan sifat, hidup yang kumaksud bukan sebuah nama, hidup yang kumaksud itu Anda tidak akan bisa menyebut, menggambarkan, melafatkan, ataupun mengkalamkan. Boten saged. Terus panganane opo? Ngaten iki panganane rasa. Gandeng kalih ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah berarti isek menyembah lewat rasa, berarti daharane rasa akhir ketemu urip. Kalau ana kitab sama jengking angel amin boten temu. Ngapunten, kita juga kolaborasi dengan thariqah, namanya ada sanadnya. Sanadnya harus muttasil. Jikalau kita tidak kolaborasi dengan thariqah syariat, berarti kita enggak identik dengan sanad. Lah Allah mengendaki hatinya seseorang tanpa mengikuti jalan yang biasanya, itu juga bisa. Itu juga bisa. Allah maha bisa. Walaupun secara teori tidak masuk. Bisa hamba itu sampai pada Allah, karena Allah juga yang berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya wis gak usah duwe suudon nanggone wong iku sanatmu gak mutasil. Ojo. Sebab kita tahu bahwasanya semuanya itu juga karena Allah. Kalau betul-betul hati kita betul-betul dimusyahadah, aku yakin kita tidak saling untuk menyalahkan. Justru kita saling membenarkan. Jadi daharane adalah rasa. Lah rasa iku manggone ning ndi? Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Undinggon. Bahasa Quran rasa itu iman. Iman yang hanya pada Allah. Makanya dzikir sirul asrar, dzikir kucini makrifat ada 3 prosesnya. Suar, rasa dulu. Iman dulu, mancep ningane roh iki. Kudu nggawa kuwi. Lewat rasa, iman hanya mung pada Allah, dikembangkan terus, akhirnya sampailah pada ain, ketemu sakjane rasa.
sakjane rasa ketemu. Cuman ketemu nih sakjane rasa disebut hidup, ya kudu ana sing nyentrong sing madangi yang disebut nur makrifat Allah. Padha karo ngene, Pak. Aku bakal isok ketemu, isok nyawang HP, kacamata, buku nek ana cahaya. Ana cahaya iki. Aku melek, mencicil nek ana cahaya nih gelap saged ketinggal. Jadi rasa iku iso sambung disebut ainul basirah manakala ada ma'rifatullah, cahaya ma'rifat Allah. Lah cahaya ma'rifat Allah hanya diberikan mayyasha, orang yang dikehendaki Allah. Siapa orang yang dikehendaki Allah? Orang prosesnya adalah orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Iki konteke secara teori loh Pak ya. Tapi Allah juga bisa menghendaki seseorang gak mengikuti ajaran ini, artinya gak sinau, gak ngaji babakan ini, Allah bisa dan wenang memakrifatkan ruh hamba itu ke Allah. Iki istisna, ini yang dikecualikan. Kita nggak usah ngikuti ranahnya Allah, haknya Allah nggak usah. Yang penting kita percaya Allah bisa segala-galanya. Makanya kalau nak diwaiku belajar husnudon terhadap siapapun, belajar husnudon ya. Belajar husnudon nek api nang Allah, nek api wong iki nang Allah, nek api Allah. Belajar terus. Bapak Ibu hadirin, gak takok wedok apa lanang, mboten nggih, Bang. Wedok apa lanang? Sesebutan jaler, rijal, rajulun, utawa wanita, nisa, utawa mar'ah, iku sebutane jasad, Pak. Tengeri nggih wonten lepek ambek ulet nek ikut dak. Niku. Lah nek ruh mboten, Pak. Mboten. Yo gak lanang, yo gak wedok. Niku sebetulnya adalah sanepan, Pak. Sebab daharane roh ambek daharane jasad iku beda banget. Berarti nek ngomong daharane ya rasa tadi. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten sedaya. Inggih. Gus, kula badhe tanglet niki perjalanan kula sebagai muka safah nggih Gus nggih. Wabot niki Gus. Kula kan kala winane sakit sing kula WA panjenengan niku wonten swara Gus. Gundulen ndasmu ngoten Gus. Niku kula gundul Gus. Nggih. Saestu sampai sakniki rambut kula tasik. Gundul ping kalih kula Gus. Nggih. Dados ngeten Gus, saderenge gundul niku kula merasa niku ketakutan. Takut kalih gelisah. Dados begitu kula gundul terus mboten gelisah Gus kula, mboten takut nggih niku. Tapi sakniki pun rodok panjang kula gelisah malih kalih takut Gus. Nggih. Wis pundi niku Gus kula kok ngoten nggih Gus. Ngoten. Sampun nggih. Nggih, sampun ngoten kemawon matur nuwun nuwun Gus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diajarkan di hukum syariah tentang haji. Ya. Ada syarat rukunnya haji. Di situ ada niat ya, ngambil mikot ya, terus tawaf, terus sa'i, terus tahallul. Di situ kan disebutkan sebelum berangkat diomongi labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, la syarikalah. Aku datang pun tidak membawa persekutuan. Nah, ngeten nggih.
Kita diundang Allah untuk bertemu Allah. Kita diundang tetangga, maksud dan tujuannya kita hadir untuk bertemu yang mengundang. Saya tidak bertanya apakah Anda sekarang ini kan masa haji, Pak. Apakah Anda di sana ketemu Allah? Enggak, aku gak takut ngono. Wis ro jawabane kok. Makanya mengapa di dalam haji niku ada dua, mardud dan mabrur. Mardud ditolak, mabrur diterima. Jenengan nekani undangan tetangga, ketemu sing ngundangi diterima. Sampean tekan nang undangane tetangga sampean gak ketemu wonge, mereka gak kenal wonge sing di itu namanya tidak diterima. Udah. Saya nggak bicara niat, nggak bicara tawaf, nggak bicara sa'i, saya bicara sesuai dengan pertanyaan jenengan tahallul. Apa tahallul? Mencukur rambut itu sebagai rukun sahnya haji. Mengapa dimasukkan di situ? Padahal haji maksudnya bertemu. Gini Pak, tadi saya katakan, tatkala di dalam cinta, di dalam hatimu masih ada cinta selain Allah, Allah tidak akan menerima cintamu dan kau tidak akan dijadikan sebagai kekasih. Roksah rambut niki adalah kehormatan. Apakah Anda merasa hormat karena ilmumu? Merasa hormat karena hartamu? Karena istri suamimu? Anak-anakmu? Apakah kau merasa hormat karena jabatanmu? Jikalau itu terjadi pada hatimu, hakikatnya kau belum tahallul. Mestinya itu harus dipotong, dihabiskan. Seret. Sebab nyun sewu Pak, segala jus apa yang ada pada diri badan itu mungguin nafsu, dijadikan awal untuk membisikkan hatimu untuk beriman terhadap selain Allah, untuk melalaikan Allah. Mata memandang, nafsu mlebur jeret, oh sing ayu iku si A, oh sing bagus si B, sifat jamalnya A dan B. Diterima ning akal, akal ngomong nanggone hati, hati roh percaya yen sing ganteng, yen sing cantik itu kae A dan B. Akhirnya hati iki percaya ambek bisikan kuwi. Terus maka inilah yang disebut kita telah tersesat jalan. Lewat telinga suara, lewat hidung bau, lewat lesan ucapan, apapun dan lain sebagainya. Melihat dari kejadian jenengan tatkala sudah sampai gundul iku nyaman, cukul lagi dawa maneh ning ati gak nyaman. Niki tak jawab Bu. Manakala bisikan itu sampai ningali Allahnya, berarti hati sampai duduk di tajali lo ya. Pasti jenengan itu tidak akan kena efek gundul lan panjangi. Artinya apa? Sama. Model begini, sama dengan begini. Saya itu nang Allah lalai gara-gara saya itu masih bersosialisasi dengan sesama manusia. Gus, tak tinggal nih kabeh jasad sak dohire, bojo anak dunya brono. Iku lho gampang wenuak kula. Apakah ini salah? Cara jenengan wis gak ono rambutnya belas lho Bang lho ya. Cekak rumangsa piye-piye ngono nang awake. Dadi nang Allah jekne anteng.
Kula nggih mboten ngomong salah, nggih mboten ngomong bener, ngomong kula sakarepmu. Ya. Kula mboten ngomong iku salah, kula nggih mboten ngomong iku bener, iku sakarepmu. Sebab aku gak iso nyalahno sesuatu apapun. Karena iku wis dadi kudrat lan iradahe Gusti Allah. Nek kula sampeyan jauhi pendapat. Ngoten jawaban kula. Jelas Bu nggih? Dadi nek niku wau ana mukasyafah bisikan iku tadi. Weling kula ngeten, motivasi kula. Wis, apapun yang timbul yang sampai dengar baik langsung telinga dohir maupun telinga batin, wis saran kula lenggau ning tajalli Allah. Aku yakin walaupun mukasyafah gede ya apa nggak akan mempengaruhi mana panjenengan terhadap Allah. Aku yakin itu. Sami kali ini kau lah kan makom mukhadoroh tau iki. Dunia saisine lho Pak. Dunia saisine kan mukhadoroh niki. Lah iki ya iso uga mempengaruhi nyilaukan hati panjenengan akhir tidak bisa ma'rifat Allah, bisa jadi ndak itu justru sampai jadikan sebagai buruk tumpaan untuk bertemu Allah. Tinggal kita duduk di takholi atau tajali atau kita melihat Allahnya atau tidak. Kari ngoten tok mawon. Sehingga ketika rambut sampean panjang, nek sampean ati sampean duduk di tajali, aku yakin Bu, tidak ada kegelisahan dalam hati. Aku yakin. Ya niku wau lho. Kula disiri tangga misale. Kula nggih ketan jawab sapa ya sing gawe ngono. Mun tenang nek ngoten. Nggih. Kula dosa niku 2 tahun. Tapi nanti tak ngerti. Kula nggih apa yang karepe Allah. Terus ya apa maneh? Allah mendatangkan ujian yang terberat bagi kita seorang suami adalah istri. Bagi istri adalah suami. Kedua adalah walbanin anak. Ketiga adalah konatiril mungkontoroh dunyobrono. Yang semuanya itu secara batiniah harus tidak boleh bercokol angkruk-angkruk dalam hati. Nek ngomong sifat menungsone Pak, yo gak iso lali Pak. Nek gak iso lali mesti mesuh mbokne. Subhanallah. Terus apakah kita akan terus berlarut-larut dalam kondisi yang tidak menentu? Siapa yang merugi? Siapa yang merugi? Kita sendiri toh Pak? Kita sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nak simpulno, ujian Allah ni mukhadoroh maupun di mukasyafah itu tidak akan bisa menjadi pengaruh pada kita manakala kita menjadikan hal itu sebagai buruk tumpaan untuk menuju di makom musyahadah bertemu Allah di sini. Wong mukasyafah iku yo ono enak ono gak enak iya Pak. Tapi jenengan iki lho dikersana Allah diweni khobar perkara yang akan terjadi. Sinten sing gak seneng. Sampai isok moco dikersakno Allah isok moco adine wong iku duwe karep apa roh iku mukasyafah.
Sampean tahu kliwar-kliwere malaikat nek cara hikam mengke bahas masalah wong mukasyafa iku wong roh kliwar-kliwere malaikat iku sinten sih gak seneng. Tapi manakala kau berlarut dengan kesenangan itu, justru syahwat yang seperti itu menjadikan hijab silauni mata hatimu tidak bisa makrifat pada Allah, kecuali itu kau jadikan sebagai buruk tumpaan untuk mikrot terhadap Allah. Syaratnya yaitu mau ndereo ajarane kanjeng Nabi. Oke. Terakhir yang keempat, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula saking besari jam sudi wau sing diterangaken sampun gamblang nggih saking kathahe bingung. Saking kathahe. Tapi alhamdulillah ketawitan kita tambah mantap. Sing kula tangletaken namung setunggal. Tujuane sedaya meniki ingkang rawuh insyaallah sami. Pengin teng makom napa malih teng Siril Asra. Wau Gusti matur ahli zuhud. Ingkang kula tangletaken langsung kemawon. Wa ma ta'rifut zuhud. Pelanggarane zuhud niku napa gak gelem bojo, napa gak gelem mboten napa insyaallah nek saged menjelaskan zuhud ya kita bisa mengukur kadar iman kita sampai di mana insyaallah maka tangguh karena nek masalah kaun atau masalah Siril Asr pun nggih gayu soalnya alladzina yu'minuna bil ghaib kita sudah yakin yang yakinnya tapi kula nyuwun penjelasan sehingga kita tertarik menuju kepada khosyah atau Siril Asr itu tentang masalah zuhud. Insya Allah kita sedoyo ingkang rawuh niki masuk di zuhudnya apa wirainya atau sabarnya. Nggih, monggo katukan. Nggih. Mungkin di sini nanti ada momen bab pasal tentang zuhud. Tapi mboten napa-napa kula kupas titik. Sebelum kami membahas tentang zuhud, mahwa al-juhdu. Apa sih zuhud itu? Kita perlu mendalami terlebih dulu tentang al-ubad, al-ibadah atau amaliyah. Itu satu ada kaitannya dengan jasmani, amaliyah ada kaitannya dengan rohani. Zuhud kalau kita masukkan di dalam jasmani loh ya. Jangankan perkara yang haram, subhat pun harus kita jauhi. Laksana kalau boleh ingat perilaku Mbah Ud Pagerwojo Sudarjo. Niku Pak, nek mantun klambi didamel diumbah ngepene niku mboten teng memean ngeten. Dukur pring. Lah terus ndalae napa dukur pring apa menek mboten diawe Pak pring. Diawe akhirnya medun bajune dideleh terus dikon munggah. Saking hati-hatine ojo sampak kena najis. Iku namanya wirai. Makan pun beliau tidak mau kalau tidak masakan sendiri.
saking hati-hatine wedi tuyone iku mang najis atau mutanajis. Nang warung mboten purun, Pak. Apa maneh nang warung. Mboten mau. Iku bentuk sifat wirai. Apa sih? Menghati-hati diri. Iki secara jasad loh ya. Beliau Mbah Ut itu dulu sekitar tahun 78. Sobone nggih teng ngene masjid ngen kula nika. Kali Abah siang niku, termasuk Mbah Hamid niku. Mbak Ilyas kula seilin niku. Ya wong telu iku gegeran masalah jeneng mukhlason niki. Asline jenengku niku Nasihin. Teko Abah niki Nasihin, tapi wong telu gak setuju, gawe geran akhirnya dintatung jenenge mukhlason. Iku sejarah. Udah. Akmaliyah yang dilakukan oleh jasad. Kalau kita bicara zuhud, kita harus patuh dengan ajaran Rasulullah secara syar'i. Tadi saya katakan jangankan perkara haram, subhat pun tidak mau. Gitu? Misalnya makanan, jangankan perkara yang haram, ombenan iki gak didoi, subhat sing samar antara halal dengan haram pun tidak mau, dipilih keluwen. Iki termasuk kelebu zuhud, Pak ya, secara jasad. Pokoknya jasad direksa, dijaga, jangan sampai di situ meninggalkan perintah, menjalankan larangan, jangan sampai. Wis pokoknya patuh, wis. Kalau kita bicara akmal, zuhud secara ruhaniyah atau ruh, apa sih zuhud yang harus dilakukan dan kriterianya bagaimana? Oke. Ruh tugasnya cuma satu, hanya menyembah Allah. Tatkala ruh ini menyembah selain Allah yang disebut hubbud dunya, khati'atun kabir. Harus makan zuhud. Zuhud itu adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Kalau kita muroti, zuhud itu di sini. Ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan khalwat, ada yang mengatakan topo, meditasi, terserah. Intine ninggalno selain Allah, nuju nang Allah. Iku zuhud. Kalau secara murad berarti sampai berhati-hati ruh ini jangan sampai berbuat ingkar pada Allah. Kriterianya bagaimana? Ruh bisa zuhud dengan Allah. Nah, berhubung kita di posisi misalkan ruh ini dalam keadaan buta, dikatakan buta itu ruh ini dalam keadaan menyembah selain Allah. Kita ingin bisa sampai pada tujuan. Berhubung kita buta, kita harus minta tolong terhadap orang yang tidak buta untuk menuntun kita. Itulah yang dimaksud tabi'in as-solihin, al-ulama warasatul anbiya. Udah, kita ikuti beliau-beliau itu. Oke, bagaimana petunjuknya zuhud secara rohani? Pasti akan dikupas dan di situ tidak akan keluar dari bab masalah zikir. Intine yakfur, hati sampai ruh ini harus meninggalkan bitauhuti, perkara-perkara al-aqwan niki wau. Setelah itu wa yu'min, hati akan bisa mengimani dan bertemu Allah di situ. Ini tidak terlepas dari bab masalah zikir sirul asr. Dengan begitulah Pak, jenengan akan dimasukkan Allah, diperjalankan Allah di dalam siri Allah. Pasti seperti itu. Wis macam-macam, dan ini tidak bisa dilogikakan, tidak bisa diterima cara akal, ya.
Karena ini hubungannya dengan ranahnya adalah iman. Iman berarti ada kaitannya dengan hati. Di sini Pak. Nah, tentang kegoiban di luar akal, akal ini tidak bisa menjangkau. Harus diteleh Pak Niki. Makanya kula sanjang tadi, ajaran ini ojo diterima akal, tapi terima dengan iman. Hatimu baru bisa ada koneksi. Kriteriane zuhud jenengan kudu duweni mursyid. Satu. Mursyid ini yang kumaksud adalah guru akhirat. Kedua, jenengan sudah mendapatkan wejangan yang sanadnya tidak diragukan lagi, muttasil sampai Rasulullah sampai Nabi Adam. Apa? Ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Jenengan digiring ke ana. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Sampai digiring untuk menuju ke situ. Otomatis beliau akan merekomkan jenengan zikir itu untuk melakukan zuhud. Dengan membawa zikir itu mulai pagi bukrotau wa asilah, pagi sampai sore, wa minal laili, malam juga begitu. Lah inilah Pak, nanti panjenengan ini akan menemukan sing sampean tadi nggak mungkin kita masuk di ranah gaib. Akal memang tidak bisa, tapi ruh iman sampean pasti akan masuk di dalam sirullah itu nanti. Ini juga dilakukan para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Sebagai apa? Akhirnya menjadi kesibukan beliau itu hanya zuhud pada Allah. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, dengan zikir inilah jadikan mulai pagi sampai sore kau bertemu aku, bertemu Allah. Malam pun juga begitu. Sampai Rasulullah memberikan makalah, mungkin ya kalau nggak salah ada makalah, kalau toh tahajud ini tidak memberatkan umatku, pasti kuwajibkan. Karena apa? Dalam malam hari itu malam yang tenang, malam di mana orang pada tidur, sunyi, jenengan diberitakan untuk tahajud. Iku maksudnya untuk zuhud nang Allah. Niki sing kula sebut zuhud secara khusus. Al-judu bil khosi, juhudo awakmu dengan khusus. Tegese khusus, jasad sudah tidak berinteraksi terhadap urusan dunia, ruh ini gunakan untuk hanya pada Allah. Jadi kriteriane guru, ilmu, laku. Wis. Inti daripada zuhud adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Hati meninggalkan selain Allah dan hati menuju pada Allah. Bisa yang mengatakan uzlah, ada mengatakan hijrah, silahkan meninggalkan perkara yang disebut sebagai keingkaran menuju perkara keimanan. Masih kula dhewe ngene iki ya mantane wong kafir, Pak. Mantan kafir awak dhewe niki. Estu. Asli kafir teman-teman. Lho nggih niku prosesi ya. Innalillahi wis gembul kuwi teles ya gembul banyu. Panas ya gembul geni. Nek pengen gak panasan ya aja gembul panas. Tapi bahasanya Nabi Ibrahim, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim. Geni tapi gak panas. Iku ya apa? Sifat aslinya geni, nar iku panas. Tapi iso gak panas ya napa? Duduk geni niki lho ya. Nek geni iki sampean jempok yang meloncat sampean. Disebut panas perkara yang gak enak tekonan ati panas. Misuh-misuh. Bi amrin tadi adem wada'u ila rabbik, bali nang pangeran. Berarti kongkon makrifat nang Gusti Allah.
Iku Pak kriteria zuhud tadi seperti itu Pak ya. Jenengan kali kula kedah duweni guru akhirat, ya wis diwejang, ya wis digenahno lakuni, begitulah yang disebut zuhud. Apakah jasadnya itu harus meninggalkan sing ning ngarep? Kalau bisa seperti itu memang. Kalau bisa ya. Jadi walaupun nanti yang bertemu nang Allah iku ruh, jasad pun jenengan kali kula bagaimana iso taat nanggone syariat itu, sehingga mengapa Gusti Allah merekomkan esok sampai sore dohir gembul dunya ati gembul Allah. Lha wonten mriku nek bengi usume wong turu kabeh gak gembul dunya, awakmu gembul Allah di situ. Nggih, saged ditampi Pak. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang disampaikan Allah dari semua wejangannya Allah, ilmunya Allah, semata-mata kita sebagai hamba hanya berharap pada Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita bisa dikersani Allah untuk menjalani sampai anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.